Apa itu DeFi? Apakah benar masa depan keuangan itu ada di Decentralized Finance? Halo guys, ketemu lagi sama aku, Kevin Orlando di vlog ke-32 ya. Jadi make sure kalian tonton video ini sampai akhir, supaya kalian tahu penjelasan singkat tentang DeFi itu apa dan gimana ya. Dan bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channelku, make sure buat kalian subscribe and turn on notifications, supaya kalian tetap stay up to date dengan info-info investasi dari aku ya, free. Jika kalian tahu Ethereum, maka kalian pasti tahu apa itu DeFi, bukan? Nah, di video yang kali ini, aku akan coba merangkum DeFi dari berbagai sources ya. Jadi kalian bisa juga searching-searching di Google untuk make sure. Decentralized Finance atau DeFi adalah suatu sistem yang hadir untuk mengubah layanan keuangan menjadi transparan, tersedia bagi setiap orang, dan tanpa izin. Nah, di sini kita mungkin bisa bertanya ya, berarti DeFi itu ilegal dong karena tanpa izin. Sebenarnya bukan tanpa izin ya, karena DeFi itu seperti namanya, Decentralized Finance atau sistem keuangan secara terdesentralisasi. Berarti sistem DeFi itu tidak membutuhkan otoritas atau wewenang terpusat seperti pemerintah atau lembaga apapun. DeFi sendiri bisa berjalan karena didukung oleh teknologi di belakangnya, yaitu smart contract, yang notabene adalah produk utamanya si Ethereum. Jadi apa itu smart contract? Aku akan coba rangkum apa itu smart contract di next video ya. Nah, produk dari DeFi sendiri bisa dikatakan sebagai alternatif layanan keuangan secara global, mulai dari saving, lending, insurance, hampir sama kayak bank kan, dan masih banyak layanan yang bisa diakses oleh siapa saja dan kapan saja, cuman dengan modal smartphone dan koneksi internet. Terus, kalau DeFi itu benar-benar masa depan keuangan, apa sih untungnya buat orang-orang seperti kita ini? Yang pertama, tidak pakai perantara. Jika kalian melakukan transaksi di bank tradisional yang ada saat ini, maka bank itu adalah middleman atau perantara kalian. Sementara di DeFi, teknologi blockchain yang ada akan memotong fungsi dari middleman ini sendiri, sehingga transaksi itu bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih murah pastinya. Selain itu, kalian adalah pemegang kendali atas aset atau uang yang kalian miliki. Contohnya jika kalian punya deposito di bank A, maka banklah yang memegang kendali atas uang kalian. Nah, di DeFi, kalianlah bosnya. Yang kedua, tidak mungkin ditutup. Jika ada suatu krisis atau isu terhadap suatu bank, maka bisa saja layanan dari bank itu ditutup, atau the worst case-nya, banknya yang tutup malahan, dan nasabah terancam tidak bisa mengambil kembali dana yang mereka miliki. Di DeFi, hal ini bisa dikatakan mustahil terjadi, karena layanan keuangan yang ada di Decentralized Finance mengandalkan blockchain, di mana data-data yang ada akan direkam dan disebar ke jaringan lainnya. Yang ketiga, akses yang mudah. Data terakhir di 2017 dari Global Findex mengatakan bahwa 1,7 miliar orang tidak mengenal dan mendapat akses keuangan. Sekarang harusnya jumlah orangnya makin tinggi ya. Logikanya mungkin begini, jika kita hidup di tengah kota, kita at least tahu dengan bank lah ya. Jadi bisa nabung di bank. Masalahnya, bank itu kan biasanya ada di daerah-daerah yang pasti potensial ya. Jadi tidak di seluruh daerah hingga desa-desa yang kecil ada bank. Inilah problem yang coba dipecahkan oleh adanya DeFi, di mana berapapun penghasilan seseorang, seberapapun terpencilnya seseorang, pasti bisa mengakses layanan keuangan asalkan punya smartphone dan internet. Emangnya dampak dari DeFi bakal yang wow gitu ya? Yang pertama, akses keuangan menjadi lebih mudah secara global dari perkotaan hingga wilayah terpencil sekalipun. Yang kedua, cross-border payments atau pembayaran lalu lintas negara menjadi lebih cepat dan lebih murah dikarenakan tidak ada middleman. Yang ketiga, DeFi itu buka-bukaan, jadi data yang ada nggak bisa dimanipulasi. Karena kalau ada orang yang mau manipulasi data, itu hampir dikatakan mustahil, mengingat ini sistemnya blockchain ya. Jadi simpelnya, di DeFi itu bisa dikatakan anti-money laundry karena adanya transparansi dari sistemnya sendiri. So, itu penjelasan singkatnya, apa itu DeFi dan masa depan dari DeFi kira-kira ya. Jadi kalau DeFi ini beneran ada, terus kira-kira nasib bank itu seperti apa ya di kedepan harinya? Nah, kalau kalian punya opini, langsung aja komen di bawah ya. Dan as always, aku akan kasih ke kalian quotes sebagai closing statement video ini, yang kali ini dari Muhammad Yunus. The current financial crisis makes it very clear that the system that we have isn't really working. And this is the right time for us to undo things and build them in a new way. Jadi krisis keuangan sekarang itu membuat semuanya jelas bahwa sistem finansial yang ada saat ini tidak bekerja dengan baik. Dan ini waktu yang tepat buat kita untuk membenahi apa yang salah dan membangunnya lagi dengan cara yang lain.
Nah, kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, please like, share, and subscribe video ini. Dan kalau kalian ada mau bertanya-tanya, silahkan langsung komen di bawah. Atau kalian juga bisa DM di personal Instagramku, @kevinorlando, O-nya double ya. Dan kita akan berjumpa lagi minggu depan setiap hari Kamis jam 17.15. Oke, thank you.